Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Setelah mengumpulkan bawahannya, Ketua Cha dan anak buahnya pergi menuju ke rumah mantan anggota Dewan Kim In-bae. Dalam perjalanan, Ketua menelepon Legend, menanyakan apa urusannya sudah selesai. Legend yang juga sedang di jalan menjawab sudah. Ketua Cha lalu membahas tentang kejadian tadi. Dia dengar Legend bertemu dengan anak buahnya di depan rumah. Mendengar itu, Legend terdiam. Tapi ketua tidak mempermasalahkannya. Belakangan ini, dia berselisih dengan orang yang memiliki dendam padanya. Dan ketua takut Legend atau keluarganya terkena imbasnya. Jadi, untuk berjaga-jaga, dia menyuruh anak buahnya untuk mengawasi keluarga Legend. Dia akan mengurus semuanya, jadi tak perlu terlalu khawatir. Semuanya akan dibereskan agar Legend tak perlu cemas lagi. Karena Legend tak lagi membalas, ketua menutup teleponnya. Hyung Suk yang di sampingnya heran. Memang membayar utang budi pada bocah SMA itu bagus, tapi apa perlu ketua sampai berbohong bahwa ada orang yang memiliki dendam padanya? Padahal sebenarnya masalah ini terjadi karena si bocah SMA itu. Namun ketua Cha menyangkal semua ini dimulai karena anak-anaknya Kim In-bae. Hyung Suk tampak mengerti dan tak bertanya lagi. Sementara itu, di rumahnya, Kim In-bae diberitahu kalau katanya Cha Do-sik mengumpulkan anak buahnya yang sedang menuju ke tempat itu. Kim In-bae terkejut. Kenapa orang yang tidak aktif di wilayahnya sendiri sedang menuju ke tempatnya? Karena itu, apa bawahannya tidak bisa menindak Cha Do-sik? Si bawahan mengiyakan, sepertinya orang itu sudah tidak waras. Setelah menghalangi rencananya Pak Dewan Kim, tidakkah Pak Dewan berpikir bahwa Cha Do-sik telah menjadi orang yang penting? Kim In-bae jadi emosi, tapi si bawahan malah memancingnya. Bukankah Pak Dewan memperkerjakan orang itu karena dia yang telah lama bekerja dengannya? Tidak bisa keluar dari wilayahnya. Dia tidak percaya Cha Do-sik jadi tidak tahu diri dan mengkhianati Pak Dewan setelah diberi kesempatan begitu. Kim In-bae lalu memastikan apa bawahannya yakin bisa menghadapi Cha Do-sik. Si bawahan meyakinkannya apa Pak Dewan masih tidak mengenalnya. Setelah bersama selama 10 tahun, dia yang mengendalikan seluruh wilayah ini. Dia mengakui kemampuan Cha Do-sik dan anak buahnya. Tapi itu saat mereka ada di wilayahnya, sedangkan dia adalah yang terbaik di wilayah ini. Dengan senyum yang suram, dia mengatakan tempat ini akan menjadi kuburan Cha Do-sik. Kim In-bae lega mendengarnya. Tiba-tiba, ponsel si bawahan berdering. Dia meminta izin karena anak buahnya yang diutus duluan sudah menelepon. Kim In-bae sudah lupa tentang itu. Dia menyuruhnya untuk mengangkat panggilan itu. Dia juga penasaran apa yang terjadi. Si bawahan segera mengangkatnya, lalu bertanya hasilnya. Namun, dia marah besar saat mengetahui kalau anak buahnya gagal dan memaki mereka. Dia kemudian meminta maaf. Anak buahnya gagal menjalankan tugas yang harus dilakukan terhadap anak SMA itu dan keluarganya. Seperti yang dibilang Pak Dewan, sepertinya anak SMA itu lumayan bisa berkelahi. Setelah membereskan Cha Do-sik, dia akan langsung pergi untuk membereskannya. Kim In-bae merasa dejavu saat Cha Do-sik meminta maaf karena gagal. Dia merasa anak-anak Pak Dewan Kim mengusik orang yang salah. Meski begitu, dia tidak ingin memikirkannya. Melihat ekspresi wajah Kim berubah, si bawahan memanggilnya. Tapi Kim In-bae berkata dia memikirkan hal yang tidak berguna. Dia lega
karena si bawahan mengatakan akan membereskannya langsung. Sekarang, rumah Kim In-bae sudah dijaga puluhan anggota geng bawahannya. Mereka berjaga di setiap sudut rumah dan dilengkapi dengan senjata. Dari kejauhan, terlihat seseorang yang misterius baru saja tiba di sana. Legend yang baru saja sampai memperhatikan area sekitar. Seung-ju sudah memberitahunya kalau mantan anggota Dewan Kim In-bae kembali ke kampung halamannya dan tinggal di sana. Belakangan ini, dia dan keluarganya tinggal di villa yang ada di sana. Karena area depan dijaga ketat, Legend mencari jalan lain. Di salah satu sudut, beberapa anggota geng yang sedang merokok kebingungan melihat Legend yang datang mendekat. Salah satu dari mereka menebak mungkin dia kurir. Tapi temannya bilang memangnya kurir ada yang memakai setelan baju berwarna gelap seperti itu. Mereka setuju. Tapi kenapa orang itu berjalan sendirian ke arah sana? Legend berjalan santai, lalu berlari secepat mungkin dan memanjat tembok. Para penjaga tak sempat bereaksi. Mereka dengan cepat menyuruh yang lain memberitahu penjaga di dalam. Legend mendarat dengan selamat. Dia memastikan tak ada yang melihat. Namun sekelompok penjaga melihatnya. Tanpa basa-basi, Legend maju menyerang salah satu penjaga. Dia melompat dan menendang perutnya, lalu kembali menyerang penjaga yang lain. Kali ini, dia meninju wajah si penjaga dan berhasil melumpuhkan dua penjaga. Dalam sekejap, penjaga lain segera berdatangan dari dalam dan luar. Legend tidak menghiraukan mereka dan berlari menuju pintu masuk rumah. Di sana, hanya ada satu penjaga yang ketakutan melihat Legend maju ke arahnya. Legend melompat dan kali ini dia mengeluarkan teknik andalannya. Lututnya mendarat tepat di wajah si penjaga. Seketika membuatnya menghantam dan menghancurkan kaca. Suara keras itu sampai terdengar ke dalam, membuat perhatian Kim In-bae dan bawahannya teralihkan. Penjaga ruang itu juga terlihat satu sama lain kebingungan. Si bawahan menduga kalau Cha Do-sik sudah datang lebih cepat dari perkiraannya. Pak Dewan cukup duduk di sini sampai semuanya beres. Kim In-bae lega mendengarnya. Tiba-tiba terdengar suara penjaga yang panik dari luar. Sepertinya mereka mencoba menghentikan seseorang. Kim In-bae jadi waspada. Ditambah keributan itu terdengar dari dalam rumah. Bawahannya juga sedikit setuju. Belum sempat mencerna apa yang terjadi, seorang penjaga terbang melewati pintu ruang itu. Seketika membuat suasananya menjadi hening. Kim In-bae terkesiap melihat sosok yang datang. Dengan tatapan dingin, Legend perlahan memasuki ruang itu. Sementara itu, di ruangan lain, istri Kim In-bae mencoba menghibur anaknya, memberitahu kalau ayah mereka bilang dia tidak akan membiarkan orang yang membuat mereka jadi seperti ini. Jadi sekarang Hye-jin bisa berhenti merajuk. Mendengar itu, ekspresi Hye-jin berubah. Dia tampak bahagia dan bertanya, apa ibunya serius? Istri Kim In-bae mengiyakannya. Namun kemudian terdengar suara berisik para penjaga dari luar. Mereka sepertinya sibuk mencari seseorang di dalam rumah. Bahkan ada yang memaki mereka karena tidak becus. Istri Kim In-bae heran. Kenapa tiba-tiba di luar ada keributan? Saat ini, di ruangan lain, bawahan Kim In-bae, Go Kwang-seok, bertanya, siapa Legend? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Ekspresi Kim In-bae berubah. Orang itu, you, Legend. Kepala Kwang-seok berputar. Apa anak ini, si bocah SMA itu? Kim In-bae membenarkannya. Walau wajahnya ditutupi masker dan topi, sepertinya orang ini adalah dia. Penjaga lain berdatangan ke ruangan itu
saat melihat rekan mereka pingsan di dekat sana. Mendengar itu, Lei Jin menerjang ke depan, tapi Go Kwang-seok menghalanginya dan melayangkan tinju ke arah Lei Jin yang menangkisnya. Tapi lawan kali ini cukup kuat. Kwang-seok kembali menunjuk Lei Jin, membuatnya terpukul mundur. Lei Jin memasang kuda-kuda, tapi lawannya meremehkan. Sambil mengusap perut, dia menyeringai. Coba lihat bajingan di depannya. Ternyata anak muda ini lumayan bisa berkelahi. Saat itu, ujung mata Lei Jin melihat Kim In-bi yang mengendap-endap di belakang. Dengan cepat, dia mengejarnya. Namun lagi-lagi si gendut menghalanginya. Lei Jin meninju dadanya dan serangan itu tidak berarti. Go Kwang-seok balik menyerang Lei Jin. Pukulannya cukup kuat untuk menghancurkan meja. Beruntung, Lei Jin sudah menghindar. Kwang-seok mencari-cari di mana lawannya. Tiba-tiba, Lei Jin menyerang perutnya, seketika membuatnya jengkel. Tapi serangan Lei Jin tidak berhenti. Dia kembali menyerang. Kali ini mengenai hidung membuat Kwang-seok kesakitan. Kim In-bi yang menonton pertarungan itu bergidik ngeri. Go Kwang-seok yang sudah menguasai wilayah ini selama 10 tahun lebih tidak berdaya melawan bocah SMA itu. Go Kwang-seok menahan rasa sakitnya dan berpikir, cara bertarung bajingan ini berbeda. Bocah ini tak ragu sedikit pun dalam pergerakannya. Orang seperti ini, apa benar seorang bocah SMA? Kemudian para penjaga mulai berkumpul di ruangan itu. Mereka membawa bermacam-macam senjata. Kwang-seok memakai anak buahnya dan menyuruh mereka membereskan Lei Jin. Dua penjaga maju menyerang Lei Jin, tapi dia melumpuhkan mereka dalam sekejap. Melihat itu, penjaga yang lain kembali maju. Namun mereka dikalahkan satu persatu. Lei Jin menjatuhkan salah satu mereka, lalu meninju dagu lawan di belakangnya. Anak buah Kwang-seok terlempar ke berbagai arah, dan itu membuat Kwang-seok marah. Dia berteriak memarahi anak buahnya. Apa yang sedang mereka lakukan? Bunuh saja bocah itu. Setelah mengatakan itu, para penjaga mengeluarkan pisau dan kembali menyerang. Lei Jin menendang tangan salah satu penjaga, membuat pisaunya terlempar, lalu menghantamkan kepalanya. Pisau itu terbang ke arah Kim In-bi, namun tidak mengenainya. Lei Jin menangkap tangan penjaga lain, kemudian merebut pisaunya dan dengan cepat menebas badan lawannya. Bertambah lagi korban kebrutalan bocah SMA biasa itu. Penjaga lain berkerumun ingin mengeroyok Lei Jin, namun mereka melakukan kesalahan. Dengan pisau di tangannya, Lei Jin menebas ke sana kemari sambil menghindari serangan anak buah Kwang-seok. Akibatnya, darah berceceran di mana-mana. Kwang-seok kembali memaki anak buahnya, bertanya apa yang mereka lakukan. Lalu menyuruh mereka masuk semuanya dan menyerang Lei Jin sekaligus. Namun karena ruangan itu sempit, anak buahnya tidak bisa masuk. Kwang-seok benar-benar kesal. Jadi orang-orang di luar hanya bisa diam menunggu seperti ini. Karena keributan itu, istri Kim In-bi dan anaknya pergi mengecek. Melihat banyak penjaga di atas, dia menyuruh mereka minggir. Sambil berjalan, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seketika langkahnya terhenti saat melihat pembantaian anak buah Kwang-seok di dalam ruangan suaminya. Bahkan anak-anaknya menatap tak percaya. Tubuh para penjaga tergeletak di mana-mana dan lantai ruangan itu dipenuhi darah. Di tengah-tengah ruangan, Lei Jin menghabisi satu persatu lawannya. Sekarang, Kwang-seok juga tak percaya melihat itu. Sementara itu, Kim In-bi kembali merasa dejavu. Sepertinya anak-anaknya mengusik orang yang salah. Melihat Lei Jin membantai anak buah Go Kwang-seok, ekspresi Kim In-bi jadi panik. Jangan bilang perkataan Cha Do-sik itu sungguhan. Lei Jin masih bertarung, lawannya seolah tak ada habisnya. Namun dia dengan mudah mengalahkan mereka.
Dia meninju salah satu penjaga sampai hidungnya mengeluarkan darah. Setelah itu, dia kembali diserang penjaga lain. Tapi Legend menahan serangan itu. Lalu dia menusukkan pisaunya, seketika membuat lawannya mengeluarkan darah segar. Ekspresi Heijin dan Kiso yang ikut menonton pertarungan itu berubah. Heijin tak percaya orang itu adalah kakak Dayun, si Jalang. Kiso juga sama. Dia tahu bajingan ini sangat jago berkelahi. Tapi, apa sekarang ini masuk akal? Padahal, semua penjaga di sini semuanya adalah gangster. Ditambah, ini bahkan bukan perkelahian, tapi merupakan pembantaian. Tubuh Kiso bergetar karena takut. Go Kwangsok menggertakkan giginya. Dari cara bertarungnya, tidak mungkin bocah ini hanya seorang anak SMA. Dia tidak asal mengayunkan pisaunya. Sudah pasti dia orang yang terlatih. Dan dia sama sekali tidak ragu dalam menggunakan pisaunya. Legend menangkap tengkuk lawannya dan menggoresnya dengan pisau. Lalu, sebuah tendangan melayang ke dada penjaga malang itu, membuatnya terpental. Kwangsok berpikir, menurutnya, bocah ini datang ke sini tanpa rencana yang matang. Tapi bukan itu intinya. Karena pintu masuk yang sempit, sulit untuk menyerangnya secara bersamaan. Ditambah, karena ada anggotanya yang pingsan, semakin sulit bagi anggota lain untuk masuk satu persatu. Raut Kwangsok berubah. Situasi macam apa ini? Dia kemudian mengeluarkan pisau. Jika dia tidak cepat membereskan bocah itu, Kim In-bei juga melihatnya dengan amarah. Legend masih sibuk mengurus para penjaga. Sampai dia menyadari sesuatu. Kim In-bei berkeringat dingin saat Kwangsok maju dan mencoba menusuknya dari belakang. Namun Kwangsok salah perhitungan. Legend sudah tahu serangannya. Dia berbalik dan menangkap lengan Kwangsok, lalu menusukkan pisau di tubuh lawannya. Go Kwangsok berteriak kesakitan. Tapi Legend tidak peduli. Dia mendorong lawannya sampai terjatuh. Kim In-bei bergetar. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan agar bocah itu bisa dihentikan. Legend berdiri di sana dengan tatapan dingin. Meski menang jumlah, para penjaga ragu-ragu untuk menyerang. Dia lalu menatap Kim In-bei, membuatnya kaget dan refleks mundur. Legend perlahan maju. Kim In-bei gemetar, mencoba mencari alasan. Apa Legend pikir semuanya akan berakhir jika Legend menyakitinya? Hukum di negara ini tidak akan membiarkan hal itu. Namun Legend tidak menggubrisnya. Dia terus maju, perlahan mendekati Kim In-bei. Melihat itu, Go Kwangsok meneriaki bawahannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Dia menyuruh mereka menghentikan bocah itu. Mendengar perintah, para penjaga segera maju. Legend berbalik dan menghadapi mereka. Dia menendang salah satu penjaga, lalu dengan cepat menghindari serangan dari belakang. Kemudian meninju penyerangnya sampai KO. Tapi penjaga lain muncul, mencoba menusuknya. Legend kembali menghindar. Lalu sebuah tinju membuat si penjaga terbang menghantam lemari. Kwangsok sampai mengatai si bocah SMA ini sinting karena kebrutalannya. Legend kembali berbalik. Kim In-bei bergidik ngeri. Dia melangkah mundur. Namun kakinya tersenggol penjaga yang pingsan, membuatnya terjatuh. Tepat saat itu, Legend berdiri di depannya sambil menginjak tangannya. Dan yang terjadi selanjutnya, Legend menginjak tangan itu sekuat tenaga. Lalu terdengar teriakan kesakitan Kim In-bei. Istrinya memanggil dengan panik, tapi sia-sia. Legend lalu berkata, seperti yang dikatakan oleh Pak Dewan,
bukankah mereka harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan? Kim In-bi jadi tak karuan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar, mengalihkan perhatian Lee Jin. Kemudian para penjaga di luar berteriak, memberitahu ada serangan. Penjaga di dalam kebingungan. Salah satu penjaga bernasib malang. Dia dihajar karena berdiri di pintu masuk. Ekspresi Hye Jin dan Kisu benar-benar berubah. Sikap arogan mereka menghilang. Kemudian Ketua Cha masuk diikuti bawahannya. Go Kwang-sok marah melihat kedatangannya. Sementara itu, Ketua Cha kebingungan melihat kekacauan di ruangan itu. Tapi saat melihat ke sudut ruangan, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tadinya ketua bertanya-tanya apa yang mereka lakukan, karena di luar rumah hanya tersisa beberapa orang, dan mereka malah berkumpul di dalam seperti sekawanan anjing begini. Go Kwang-sok heran, padahal dia mengerahkan banyak anggota di luar rumah. Jangan bilang karena anggotanya berbondong-bondong masuk ke sana, pertahanan di luar jadi melemah. Cha Do-sik menatap Kim In-bi yang sedang ditahan Lee Jin. Dia lalu menyapanya dan bertanya, "Apa Pak Dewan baik-baik saja?" Ya, maka berakhirlah kisah hidup Lee Jin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.